Kalau kita menikah dengan warga negara asing, apa benar kita sebagai warga negara Indonesia sudah tidak boleh lagi membeli tanah atau properti di Indonesia, bahkan atas nama pribadi? Apakah benar seperti itu? Saya akan menjelaskan dari sisi undang-undangnya ya. Karena beberapa minggu yang lalu ada yang viral tuh di media nasional, seorang membeli apartemen tapi tidak bisa diberikan oleh pengembang karena dia memiliki suami warga negara asing. Misalnya, contohnya saya orang Indonesia. Misalnya saya nikah dengan orang Australia atau orang Amerika atau orang Arab, ya. Kemudian saya membeli tanah, ya, bisa nggak? Atau saya beli rumah, bisa nggak? Ya, saya akan jelaskan di undang-undang perkawinan dulu. Habis undang-undang perkawinan nanti selanjutnya undang-undang agraria karena ini berkaitan. Ya. Yang pertama-tama kita bacakan di undang-undang perkawinan. Bahwasanya di undang-undang perkawinan disebutkan bahwa harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan menjadi harta milik bersama. Bagaimana harta milik bersama yang dimaksudkan? Misalnya, saya hari ini menikah dengan orang hari ini, kemudian besok pagi saya beli tanah. Walaupun tanah itu atas nama saya sendiri, tetap saja tanah itu menjadi milik saya dan istri saya, milik berdua. Begitu pula dengan istri saya. Kalau istri saya beli tanah besok pagi, karena hari ini menikah, walaupun itu tanah atas nama dia, tetap tanah itu menjadi milik saya juga, milik bersama sesuai undang-undang perkawinan. Yaitu. Kemudian yang kedua, sesuai undang-undang pokok agraria. Nah, intinya menyebutkan bahwa WNA itu tidak dapat memiliki properti atau tanah di Indonesia, walaupun memang pada undang-undang Cipta Kerja diperbolehkan, tapi dengan syarat dan ketentuan yang lumayan repot ya, dan itu terbatas ya. Nanti kita jelaskan lah lebih rinci ke bawah lagi. Saya akan bacakan lebih lengkapnya pada Undang-Undang Agraria ya, di pasal 26 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing atau kepada warga negara yang di samping warga negara Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah ya, termasuk dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak lain yang membebaninya tetap berlangsung, serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Gimana? Ya, jadi ini merupakan sebenarnya kita tuh tidak rugi sebagai WNI ya, karena ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi adanya kepemilikan tanah oleh warga negara asing yang ingin bertempat tinggal atau membuka usaha di Indonesia ya. Jadi ini adalah cara pemerintah menjaga agar tanah air kita ini, hak milik WNI, tidak menjadi milik WNA seperti itu ya. Jadi berdasarkan undang-undang perkawinan tadi dan undang-undang pokok agraria tadi yang saya bacain, maka seorang WNI yang menikah dengan WNA tidak dapat membeli tanah atau properti, karena setelah menikah harta yang dibeli menjadi harta milik bersama ya, kecuali dibuatkan perjanjian perkawinan yang salah satu isi atau poin dalam perjanjian perkawinan itu adalah pisah harta. Nah, di mana dibuat perjanjian perkawinan? Perjanjian perkawinan itu dibuat di notaris, kemudian dilaporkan ke Dukcapil. Wajib dilaporkan ke Dukcapil karena belum resmi kalau belum dilaporkan ke Dukcapil, seperti itu ya. Syaratnya apa? Tadi yang dari notaris, akta notaris, kemudian KTP, KK, akta perkawinan bagi yang non muslim, dan buku nikah bagi yang Muslim. Kalau yang Muslim di KUA ya perjanjian perkawinannya. Jadi sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share agar yang lain juga tahu, karena ini sangat penting. Jadi sangat penting bagi kalian yang menikah dengan WNA, kalian mau beli tanah perlu dijadikan pertimbangan. Memang bisa diajukan keberatan melalui pengadilan dan lain sebagainya, tapi kan repot, apalagi beli tanahnya sedikit gitu ya, terus harus ada pengadilan dan lain sebagainya, repot ya. Jadi lebih baik teman-teman menghindarinya, agar teman-teman membuat saja perjanjian pisah harta, perjanjian perkawinan yang isinya pisah harta di notaris, kemudian laporkan ke Dukcapil supaya resmi, sehingga teman-teman dapat membeli tanah atau properti di Indonesia sebagaimana biasanya ya, seperti itu ya.
Thanks for watching and have a nice day.